Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat dipertemukan secara daring atau online. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Muhajidin Ansori Rumagiar akan membuat suatu video yang berjudul Hakikat Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum saya masuk pada pembahasan, mungkin saya sedikit memohon maaf kepada teman-teman karena saya terlambat dalam membuat video atau tugas yang diberikan oleh dosen. Kita langsung saja pada pembahasan, yaitu hakikat sistem pengendalian manajemen. Secara khusus, pengetahuan atau pandangan dan keterampilan analisis yang berkaitan dengan bagaimana eksekutif senior yang dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan yang digunakan untuk merencanakan dan pengendalian kinerja perusahaan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian manajemen mencakup perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran dan evaluasi dan penghargaan atas kinerja, alokasi pusat dan tanggung jawab, dan harga transfer. Selain itu, menggunakan konsep-konsep dari strategi, perilaku organisasi, sumber daya manusia, dan akuntansi manajerial. Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi. Salah satu pandangan berargumentasi bahwa sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa strategi pertama kali dikembangkan melalui proses formal dan rasional, dan strategi ini kemudian menentukan desain sistem manajemen perusahaan. Suatu perspektif alternatif mengatakan bahwa strategi muncul melalui eksperimentasi yang dipengaruhi oleh sistem manajemen perusahaan ini. Terus yang kedua yaitu konsep-konsep dasar. Suatu organisasi juga dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat yang memastikan bahwa tujuan strategi atau organisasi dapat tercapai. Meskipun demikian, mengendalikan suatu organisasi adalah jauh lebih rumit dibandingkan dengan mengemudi sebuah mobil. Artinya bahwa kata yang memulai dengan menjelaskan proses detektor, pelacak, atau pengendalian dalam sistem yang lebih sederhana. Ada juga elemen-elemen sistem pengendalian secara pengendalian sedikit yang memiliki 4 elemen. Yang pertama, detektor, pelacak atau sensor. Suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Terus yang kedua, asesor penilaian. Suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar dan ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Terus yang ketiga, efektor. Suatu perangkat yang sering disebut dengan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Terus yang keempat, ada juga jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor yang
antara asesor dan efektor. Terus pembahasan yang kedua yaitu apa ini, manajemen. Nah, kita udah tahu bahwa manajemen itu adalah organisasi yang merupakan atau pencapaian yang harus dicapai secara bersama dalam sebuah perusahaan atau suatu lembaga. Ya, intinya pada dasarnya kita harus mempunyai dalam konteks perusahaan atau suatu lembaga yang akan kita capai bersama, dan mempunyai visi misi untuk pencapaian manajemen yang kita ingin mencapaikan secara bersama-sama. Manajemen organisasi merupakan sekelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah memperoleh tingkatan laba yang memuaskan. Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer dengan chief executive officer pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis, departemen, fungsi, dan sumber lainnya yang berada di bawah CEO. Dalam bagian organisasi, kompleksitas suatu organisasi menentukan jumlah lapisan dalam hierarki. Seluruh manajer selain CEO merupakan atasan yang di bawah, sekaligus mereka mengatasi kinerja dari orang-orang yang ada di dalam unitnya, dan mereka diawasi oleh manajer dan kepada siapa mereka melapor. Jadi dalam suatu lembaga itu pasti kita diawasi oleh manajer dan lainnya yang sudah menjadi senior. Itu mereka akan mengawasi kita agar kita selalu terbimbing untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh perusahaan.